Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Ku yakin hari ini pasti menang. Kobarkan semangatku, tunjukkan keinginanku. Ku yakin hari ini pasti menang. Nah, tamu kita pada malam hari ini yaitu seorang coach yang saya boleh bilang, saya katakan ini sangat melegenda ini, living legend yang membawa tim nasional kita khususnya untuk usia under 19 atau di bawah 19 tahun pernah menjadi juara AFF yang tidak pernah terjadi sejak 26 tahun yang lalu, udah lama sekali. Nah, siapa dia? Kita undang. Inilah Coach Indra Safri. Bagaba udah. Bagaba. Benar ya bahasanya? Baakaba, benar. Baakaba. Lama tak basuh deh. Oh, udah lama nggak ketemu. Lama tak basuh, lama tak ketemu. Di ketemunya di kandang kebo deh. Rambu cie. Rancak Bana. Tadi Chief tadi ngintip gak kita main dribbling tadi? Om Wai tadi. Oh, intip. Intip ya? Bagaimana? Cemana itu? Bisa. Itu cemana aja bahasa Sumatera. Rancak Bana. Nah, Chief, mari kita ngobrol-ngobrol di sebelah, silakan. Cie, 2, 3, let's go. Bisanya cuma gitu doang. Orang Madura suruh bahasa Padang. Coach, waduh, saya dikontak dari mana-mana. Wah, luar biasa. Timnas under 19 kita yang sempat ketinggalan dengan Qatar 3-0 kemudian 6-1 ya. Kita hampir salib lagi, hampir kita kalahkan atau kita samakan kedudukan jadi 6-5. Itu bagaimana kita ceritanya, Chief? Ya, pertandingan yang dilakukan kemarin 21 malam itu memang pertandingan yang sangat ketat ya. Tetapi mungkin pertandingan itu bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang sebenarnya, bahwa berjuang kalau benar-benar dilakukan dengan kerja yang keras dan sungguh-sungguh, tidak ada yang tidak mungkin sebenarnya. Sebenarnya hampir kita bisa menyamakan kedudukan dan bahkan bisa memenangkan pertandingan. Hampir tadi ya? Hampir. Coach, bisa diceritain nggak itu bagaimana, apa yang terjadi kok timnas under 19 kita ketinggalan 3-0 pada menit-menit awal itu? Apa yang terjadi? Ya, karena pertandingan memang sangat berimbang ya, sangat berimbang dalam arti kata lawan yang kita lawan ini betul juga lawan yang sangat siap dari sisi teknis dan semua. Kita nggak siap berarti? Siap, tetapi di dalam pertandingan yang imbang atau yang ketat, sedikit aja mistik yang dilakukan oleh para pemain itu akan berakibat ya gol, dan itu adalah kesalahan-kesalahan individual yang dilakukan oleh para pemain kita. Kenapa anak-anak kok suka bikin kesalahan gitu? Masih grogi atau? Saya pikir hampir semua anak berumur segitu masih labil lah. Makanya saya sebagai pelatih memotivasi mereka sangat penting di saat antar babak itu. Coach, ini banyak yang nanya, kenapa sih kekuatan kita itu kok di tim under 19 ya untuk Asia ya? Kalau under 16, under 23, ya kan? Apalagi under 90, 90 di bawah 90 kayak Om Wai ini. Itu kok nggak bunyi kita, kenapa Bu? Iya, kalau pertanyaannya kenapa di usia muda kita bagus dan begitu dia meningkat senior tidak kelihatan. Satu, persaingan di level senior itu jauh lebih ketat ya. Dan di level junior, negara-negara lain beda filosofi mungkin dengan negara kita. Kita selalu berharap tim-tim usia muda itu juaranya yang jadi tujuan. Tapi kalau negara-negara lain
filosofi mereka adalah bagaimana menyiapkan generasi-generasi baru pesepak bola dari usia 16 tahun dan 19 tahun, dan bukan trofinya yang dia kejar, tapi bagaimana menyiapkan individu-individu pemain yang benar-benar siap nanti untuk level profesional. Oke. Nah, ini Coach Indra, ada tayangan menarik ini. Kemarin tuh pelatih Qatar sampai turun masuk ke lapangan segala. Coba kita lihat di ya. Di detik-detik terakhir yang sangat luar biasa, momen-momen yang sangat menegangkan. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya ada ofisial Qatar yang Terlalu jauh saya terlalu pikir jauh ya. dari luar area teknis. Bench-nya. Itu saja semua peringatan dari wasit. Dan ini memancing untuk pertandingan dibuktikan oleh pelatih dari Portugal, Pinheiro. Kita tunggu pemirsa. Muhammad Lutfi Kamal lakukan sudah. Coach Indra Safri, itu apa yang terjadi dengan pelatih Qatar kok sampai turun ke lapangan? Ya, saya nggak tahu juga tuh perasaan pelatih Qatar saat dia menang 6-1 dan kita kejar menjadi 6-5, dan ada satu free kick yang dilakukan oleh pemain kita. Dia malahan masuk ke dalam lapangan dan mengganggu jalannya pertandingan. Dan kemarin kalau nggak salah dia di kartu merah oleh wasit. Saya bikin statement dan saya menyesali. Ini pertandingan usia muda, semuanya harus respect, semuanya harus terima, dan semuanya harus fair play. Iya, dia mungkin juga empot-empotan juga ini, Mungkin hampir stres kesusul, kali. stres, Stres bahaya kali. itu. Iya, Ya kan? Apa Coach? Ini kok percaya nggak keramat ya? Kok kita under 16 kagak bisa. Bisanya kuatnya kok di under 19 itu pun di Asia, kenapa ya? Kenapa nggak under 23, apalagi di atas itu kan berat ini kita. Sebenarnya yang usia 16 kemarin hampir lolos kita ke Piala Dunia. Saya pikir artinya dia di under 16 pun juga ada potensi kita ya, untuk jadi bisa. dari potensi kita sebenarnya sangat luar biasa. Coach Indra Safri ini terkenal belusuan untuk mencari bibit-bibit pemain muda kita ya. Itu gimana sih Coach? Cari bibitnya itu kayak apa? Ya, sebenarnya pemilihan pemain yang paling efektif itu, yang paling bagus itu adalah lewat kompetisi. Saya belusukan itu ya tahun-tahun 2012, 2013 karena memang saat itu kompetisi usia muda kita itu nggak merata dari mulai kecamatan sampai dengan nasional. Nah, kalau sekarang alhamdulillah banyak kompetisi, dan terakhir kita lihat di jalur pendidikan yaitu Kemendikbud membuat kompetisi yang dimulai dari kecamatan sampai tingkat nasional. Waktu dulu itu saya nggak punya wadah untuk itu memilih, dan saya butuh pemain yang berkualitas. Dan saya datang ke daerah-daerah. Proaktif ya datang. Proaktif. Nah itu datang. milihnya bagaimana itu kriterianya itu? Kriteria tetap ada yang 4, skill sepak bolanya harus bagus, kemampuan taktikal dan kecerdasannya harus bagus, kemampuan fisik harus bagus, dan mentalnya harus bagus. Dan kalau dia masuk dalam parameter itu ya kita pilih, tanpa ada dusta di antara kita. Jadi tetap ukurannya objektif ya. Objektif, skillnya harus ada, sampai kepada mentalnya segala macam. Ya. Ada cerita-cerita lucu gak, Coach? Waktu turun ke daerah-daerah terpencil waktu itu cari pemain. Saya pikir yang paling berkesan itu saya ke Alor. Jadi waktu kita datang, saya tunggu dia untuk seleksi. Dia datang dari Alor, tapi saya nunggunya di Kupang. Transportasi dari Alor ke Kupangnya karena hujan lebat nggak bisa lewat pesawat. Dan saat itu dia sempat, pelatihnya mohon-mohon supaya kepulangan saya ke Jakarta ditunda. Dan itu berkesan sekali. Saya pikir ini pemain pasti nggak pemain-pemain bagus lah gitu kan yang datang. Nggak taunya. Anda underestimate ya? Yes, dan saya tunggu, dan alhamdulillah banyak pemain dari Alor. Jadi kesimpulan saya, banyak pemain-pemain yang dari daerah yang selama ini tidak punya kanal, tidak punya wadah untuk bisa dilihat. Nah, oleh sebab itu ke depan saya pikir kompetisi usia muda kita memang harus diperbaiki dan merata di seluruh Indonesia. Oh, luar biasa. Itu.
Chief atau coach ya. Ya kadang-kadang chief, kadang-kadang coach. Sama-sama huruf C. Sama-sama C-nya ya kan. Iya. Ini lihat-lihat kalau di sini pemain band The Miracle nih, ada nggak kira-kira yang ada bakat pemain atau mantan pemain? Kira-kira. Pemain apa nih? Pemain Ya bola? bola, masa kapten gimana sih? Kalau badan boleh semua nih. Oh badan postur boleh semua. Waduh luar biasa. Boleh semua. Keren. Kita lanjutkan dalam segmen berikutnya. Karena menurut saya sepak bola itu tidak hanya bicara kalah menang. Iya. Nilai-nilai perjuangan kayak kemarin. Jadi kalah nggak apa-apa asal nilainya kuat gitu ya? Bukan begitu. Ya kita harus menang. Harus menang. Harus menang, tapi dengan cara-cara yang benar. Masih bersama saya Om Wai dalam E-Talk Show with BHS dengan tamu spesial kita Coach Indra Syafri atau kita biasa panggil Uda Coach Indra. Nah. Udah Coach. Udah. Ini gimana nih? Tadi kan saya nanya soal spiritual. Anda kan percaya. Yang mau saya kejar tuh spiritual yang saya maksud yang lain. Kalau mistik percaya nggak? Mistik arti kan gaib. Iya, dalam sepak bola. Dalam sepak bola saya hanya percaya yang satu. Yang lain-lain tapi saya tetap tidak menutup pintu, tetapi dalam hal yang lebih rasional gitu. Contoh waktu AFF ya, ini ada cerita di AFF di Sidoarjo, saya malah mendatangi kiai untuk memberikan ya sesuai dengan keilmuan beliau tentang bagaimana pertandingan melawan Vietnam. Kira-kira doanya apa. Tapi kalau ada nawarin keris itu saya taruh di pinggang saya mohon maaf, nanti saya takut luka gitu. Itu ada yang nanya selain nawarin keris tuh biasanya kan ada nawarin orang pinter tuh supaya menang tuh gawang lawan dikencingin gitu loh. Biasanya begitu. Ya. Saya paling penting adalah secara rasional kita berlatih dengan baik, siapkan pemain-pemain dengan baik. Ya terakhir tentu berdoa. Ya berdoa siapa sih? Iya. Doa yang paling memutuskan Ijabah. ya. Yang paling makbul ya. Yang paling makbul tidak ada. Saya yakin sekali yang menerima atau yang memberikan apapun itu yaitu Allah. Allah Subhanahu wa taala. Wah. Iya. Nah, ini kan Coach Indra ini kan spesialis untuk menangani timnas Under 19 U19. Bagaimana sih Coach caranya memotivasi mereka supaya tidak tergoda yang aneh-aneh di usia yang sangat rawan itu? Ya, ini yang memang menjadi tugas yang lebih berat daripada menyiapkan mereka secara teknis. Nilai-nilai fair play, ya, nilai-nilai kejujuran. Karena menurut saya sepak bola itu tidak hanya bicara kalah menang. Nilai-nilai perjuangan kayak kemarin. Jadi kalah nggak apa-apa asal nilainya kuat gitu ya? Bukan begitu. Ya kita harus menang. Harus menang, tapi dengan cara-cara yang benar. Kemenangan yang dicapai dengan cara-cara yang tidak benar itu awal dari kekalahan. Tetapi kekalahan yang sudah dimaksimalkan, diusahakan dengan cara-cara yang benar, itulah kemenangan itu. Wah, aduh, ini quote of the day. Ini kan pasti Coach Indra kan banyak lah yang akan nawarin, ya kan? Termasuk di luar negeri itu. Minat nggak kalau misalnya negara tetangga atau dari Asia itu? Kok mau tahu aja? Lah iya, tahu lah kita. Soalnya gajinya pakai dolar, menarik kan? Iya kan? Saya tetap prioritas dalam negeri. Kenapa? Prioritas di dalam negeri? Di dalam negeri. Kenapa? Kita masih banyak kekurangan pelatih. Dan sekarang program PSSI sudah mulai memperbanyak para pelatih.
Jepang, kenapa dia sepak bolanya begitu cepat berkembang? Pertama yang disiapkan adalah jumlah para pelatih yang berkualitas. Kita negara yang sebesar ini itu jumlah pelatih sedikit lebih kurang 3.000. Jepang hampir 60.000 pelatih yang berlisensi. jadi Ini perbedaan ini yang membuat. Ya. Kira-kira kalau Om Wai bisa jadi pelatih boleh juga nanti ya kalau kepepet ya. Kalau kepepet. Bisa. Bisa, Mai. Coach. Ya. Ini kalau pelatih kita kan bola balik kan gonta-ganti pelatih ya. Termasuk pelatih tim nasional khususnya under 23 ya, U23 kok pelatih asing. Menurut Anda memang masih perlu ya pelatih asing? Untuk saya, karena memang kita perlu pelatih-pelatih nasional kita yang banyak atau dalam negeri yang banyak, memperbanyak pelatih-pelatih atau memberikan kesempatan kepada pelatih-pelatih lokal, saya pikir itu lebih strategis daripada kita memberikan kesempatan kepada pelatih-pelatih asing. Iya. Ini terakhir kalau kiblat sepak bola kita ini harusnya negara mana nih? Ini masalah kiblat ini. Kita kan selalu nggak punya jati diri sepak bola. Iya. Kadang-kadang kita berkiblat ke Eropa, Amerika Latin. Iya. Terus karena Jepang bagus, kita berkiblat ke Jepang. Untuk saya sebenarnya, kita harus punya kiblat ya kita sendiri. Oleh sebab itu, kita di kepengurusan sekarang sudah ada yaitu kurikulum sepak bola Indonesia. Yaitu cara main Indonesia, filosofi Indonesia itu Philadelphia. Cara main Indonesia itu kayak apa? Apa cara main gaya Sunda, cara Jawa, Madura, atau kayak Padang atau bagaimana? Harus mix ya. Harus di mix ya? Di blended ya? Ini contohnya yang bagaimana? Ada rendang, ada rendangnya, ada gado-gado, ada gado-gado semua ya? Dicampur semua. Oh, luar biasa. Nah, ini ada challenge yang menarik. Siap. Olive! Wow. Ada mantan pemain pesepak bola putri. Coach, Iya. apa kabar Coach? Baik. Senang banget loh akhirnya biasanya kan cuma bisa lihat Coach Indra itu dari layar televisi aja. Senang bisa ketemu langsung. Kalau sama Om Wai sih aku udah bosen. Udah bosen ya? Gak apa-apa, aku lebih. Lip, Mau mainin bintang tamu? bentar. Apa mainin Om Wai? Coach itu mau ngajarin cara main bola ala Indonesia. Oh gitu. Kamu kan veteran sepak bola, pemain bola perempuan. Ini under 30. Bawah 30 tahun. Under 30 itu nggak ada. Tapi itu udah hitungannya dewasa. Oh, udah dewasa. Tapi dia jagoan loh. Dribbling bola pakai high heel. Orang aku bawa bola ini buat Om Wai kok. Oh iya. Coach Indra. Iya, kita mintakan coach gimana? Ngajarin kita dribbling ala Indonesia. Wah. Gimana coach? Juggling. Oh, juggling. Juggling kok dribbling. Ya udah. Gocek bola ala Indonesia lah. Kita ke sini, Coach. Oke. Sini, Bang. Coach. Ya. Ini saya mau ngapain? Juggling ya? Juggling. Oh, juggling ya. Oke. Lihat dulu ya. Gak boleh kena ya. Dribbling. Oh, dribbling. Siap. Oh, dribble tuh juga ada toh. Oke, siap. Oke. Oh. Iya. Iya. Terima kasih. Oke, demikian kita Talk Show BDHS bersama tamu spesial kita, Coach Indra Safri. Sampai ketemu teman-teman.